Jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Ingatan ceritanya. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa nopo sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ono banjir gitu, terus sing soleh sing dolim kena kabeh. Ono gempa ya kena kabeh. Wah anggere ono musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Nah, bahasa Arab fusau soleh be toleh ke soleh wa apik, toleh iku beling, soleh be napa? Toleh. Toleh iku balilon itu napa? Walhasil protes Nabi Musa. Seputi to Gusti. Nak gawe azab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional, sing gremeng-gremengan. Bar gremeng keselen slenden ning wit. Walhasil slenden dene dicokot semut sitok. Krangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok kok terus kabeh kuwi. Jawab Nabi, lu jawab toh Gusti. Yo, rasa raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono, pokoknya ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Allah gak ada sunnah, nak ono musibah kena kabeh. Lah kok sing soleh mati ini dianggap syahid, sing ra soleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malah ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah ana coba sing saleh lah napa ken. Ya contoh gampang nggih, misale kados nyuwun sewu kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misale ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nak ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nak ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi lah. Nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngerasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dhannu alla malja'a minallahi illa illah. Sing wong dolim mau muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah. Sing soleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Amulane aja sithik-sithik ono solusine kudu ndonga. Kita ora roh kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, sedo katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku, tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora ana banyu sing soleh ra wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang misale. Terus kowe takok neh, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takok. Senengane kok takok sikap Tuhan. Ya yes, pokoknya hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar gak dihisab. Senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? Soalnya ilmuwan teliti, walhasil susah di penemuan, tapi piye-piye tetap makso, tetap nopo makso. Ya rasa ngono, enak asal ijek ning dunya iku amal soleh iku walhasil teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayarju waha wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ngono yaumul akhir. Kok nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ra tau duha Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih.
Wong bedino duha kebodhon yo akeh, sing ora tau duha ra kebodhon akeh. Muning donya cek gak jelas disebut watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Asal cek ning donya iku unda-undi sing saleh mbek sing dolim napa? Unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh iku bertahta tenan. Ketika wong dolim do ning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae ono. Wah, ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat dhuwit ra duwe macam-macam. Wayo sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayo gen wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, pokoke kaya wong saleh ning donya ku lara. Saleh. Tapi sampai ning akhirat jare widadarine ku pira genjer? Gak kabare piro? 70. Wah, akeh. Akeh banget. Mulane bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi dadi khalifah. Dene dadi gubernur Basrah zaman riyen ditakoki. Mbah Salman jare saiki ini kan sahabat. Kok mboten syukuran? Sampeyan ana ibu swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Mulane kula nganti saiki jarang syukuran niru Salman Al Farisi. Sampeyan aku syukuran yen ibu swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima qaumin he wong terhormat. Jabe dekne, rene cong tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sampeyan nek aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Tapi aku sampeyan nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam tuh ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sok ben jong ya tunda sik panggilan iku sok ben aku mlebu swarga. Tapi wong saiki wis lali akhirat. Suraro akhirat ku piye ngene dunya mulya wis mletene ra karuan. Suraro akhirat blas, suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil. Jadi kudune sampean ora perlu ngrasa melarat saiki. Melarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Ning donya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek gene. Wah, nang swarga. Bojo jare piro? Piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP, saat di dunia saja punya 1000, masa di akhirat turun? Wah. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mesti mangane kula jare ning donya kula kecelok wong alim mulya lah teng donya nggih biasa mawon. Munjing ben enteni syukuran kula mengke perkarane wis pancen ngoten. Ya seni dunia syukuran sak kadare, sementing ora usah utang-utang ya, tapi ya syukuran sak kadare. Misale resepsine ruhin ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa geden kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya, terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip. Ya artinya sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora ora ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masya Allah mate aku. Wah, ngono. Jadi Allah itu nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah.
Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata a'toka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kue syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Nah niki penting, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya buka-buka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala keramat itu nah ini rumah tenan ya. Kulo pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat iku mesti sihotul jasmi, napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu, mampu, cuma tetap diredaksikan potensi, bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu di mana, saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat.
Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Jangan udah ngajak kafir dewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen diaki-aki azab. Umume wa may taqila ja'alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujuk-ujuk misalnya bojone itu hamil, orang mengamati kurang opo padahal semua balik terkenal. Kurang ganteng misalnya kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk gharik yang justru syahid. Cangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya bertifayu rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan mabtun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umai rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Ya dadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah.
Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus ngelok negur tuh aku walat. Lha tuh harus mubalek kowe sapa? Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh muni, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal, aku tetap darani syahid, kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadab. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh, dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihannya Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati yang saya pertahankan satu. Apa? Bareng barguling, wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini gue rasa nak milih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kalau bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantangi. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Kalau Allah kan Maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil aku bima amantum. Boyo mikir, mana yo seudon kok usah di lembaga no, seudon kok dalil. Itu ada panggungnya dia. Wong seudon siri wae elek, mun seudon kok dikai panggung. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes, nah iku aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali, orang timur bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadab wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum itu sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsubena yatir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafarah, apalagi Nabi berakari ngendikan
umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri pira wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat azabnya. Itu yang pasti.